Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Gensut. Perkenalkan, saya Alpanade Iramandam dari host pada Bincang Pakar, Bincang Info Faktual bersama Pakar. Bincang Pakar adalah podcast yang membahas informasi faktual bersama pakar-pakar unsut yang luar biasa. Program ini merupakan kerjasama antara Humas dan LPPM Unsut yang disponsori oleh PTN Cabang Purwokerto. Di episode ke-11 ini, kita akan berbincang tentang kampus siaga bencana sebagai wujud pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Dan bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa kepakarannya di bidang mitigasi bencana. Beliau adalah Dr. Ridwan Kamaludin, Eskepnes MKes. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Sehat? Bu, sehat, alhamdulillah, semangat luar biasa. Oke, matur nuwun Pak. Nah, ini kan isu yang sangat menarik ya terkait dengan kampus siaga bencana gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Gensut sebelumnya apa itu bencana? Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mungkin kita akan diskusi ya terkait dengan kampus siaga bencana, tapi kita awali dulu dengan apa itu bencana. Ya, betul. Jadi namanya bencana itu satu rangkaian peristiwa ataupun kejadian yang kemudian bisa mengganggu aktivitas kita, mengganggu secara psikologis, fisik maupun sosial dan budaya. Dan bencana itu bisa disebabkan karena faktor alam. Tahu sendiri seperti ada kita di sini punya resiko gunung selamat, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran, banjir dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor non alam, yaitu buatan manusia, dan yang tentunya sekarang sebenarnya kita juga mungkin kita ini sedang berada dalam kondisi bencana yang tidak disadari. Oke, nah terkait dengan bencana itu kan juga ada mungkin kondisi gawat darurat ya Pak. Betul. Nah, Ibu, ya. itu seperti apa Pak? Ya, yang namanya bencana ataupun kondisi gawat darurat itu kan bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk kita di sini. Ya, kita semuanya punya resiko terjadi kondisi bencana ataupun kondisi gawat darurat, dan itu bisa terkena kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Oke. Kemudian nah ini kan safe community ya Pak. Ya, nah, betul. Apa kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan Bapak sebelumnya gitu ya. Jadi ada kondisi gawat darurat gitu, kemudian ke safe community. Iya, betul. Jadi kondisi gawat darurat kan bisa kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada konsep yang namanya safe community atau komunitas aman. Itu seperti apa ya, ketika kita berada di suatu tempat, di suatu daerah di mana kita itu merasa aman apabila terjadi bencana atau terjadi kondisi gawat darurat. Contohnya begini, misalkan di sini saja saya itu akan merasa aman ketika di sekeliling saya itu apabila terjadi kondisi gawat darurat pada diri saya itu aman. Ibu bisa nolong saya, tahu cara minta tolong, tahu cara akses ambulans, tahu cara akses fasilitas kesehatan. Itu yang disebut dengan safe community. Jadi saya merasa aman. Contohnya misalkan ini terjadi kondisi gawat darurat pada diri saya. Misalkan yang paling sering serangan jantung. Kan banyak ya terjadi kondisi-kondisi serangan jantung di mana terlambat dalam pertolongan. Yang namanya menolong itu kan harus cepat dan tepat. Nah, permasalahannya satu, kecepatannya kurang, yang kedua ketidaktepatan. Ini adalah salah satu faktor utama dalam safe community. Di safe community itu saya harus merasa aman. Berarti ketika terjadi kondisi gawat darurat, misalkan serangan jantung, berarti di sekeliling saya ini harus saya merasa aman ketika ibu misalkan yang dekat dengan saya di sini tahu kalau saya ada serangan jantung, ibu harus lakukan tindakan apa. Itu tahu. Yang kedua, kemudian ibu tahu bagaimana kemudian minta tolong. Kira-kira nih kalau saya tanya sama ibu, kalau misalkan kondisi gawat darurat sekarang, ibu mau telepon siapa? Telepon suami saya. Oh, telepon suami. Okay. Ibu tahu telepon rumah sakit terdekat? Nah, itu saya sayangnya tidak, dan itu tidak saya simpan di HP saya misalnya. Nah, itu. Itulah bentuk sebuah safe community yang kita idam-idamkan ketika emergency call ini menjadi call center. Emergency call itu semua masyarakat tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya serangan jantung itu pertolongannya harus cepat dan tepat. Kan banyak sekali ya kondisi-kondisi seperti serangan jantung dan lain sebagainya itu kemudian karena
terlambat dalam pertolongan, akhirnya ya ketika dibawa sampai rumah sakit sudah selesai. Padahal kita semua ini orang awam, masyarakat umum pun punya kewajiban yang kita disebut dengan kita berfungsi sebagai first responder, memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat. Karena siapakah penolong pertama kita? Ya orang-orang di sekitar kita. Kita di keluarga, siapakah penolong pertama kita? Ya keluarga kita, anak kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan safe community. Ketika saya merasa aman di komunitas tempat saya tinggal, di komunitas tempat saya duduk, saya merasa aman. Kalau terjadi kondisi-kondisi darurat pada diri saya aman, merasa aman karena sebelah saya itu bisa cara nolongnya, cara aksesnya, manggil ambulans, dan lain sebagainya. Nah, membangun safe communities itu bagaimana, Pak? Nah, ini tugas kita semuanya. Karena sekarang semua unsur masyarakat ya wajib mempunyai kemampuan melakukan pertolongan pertama. Ya, termasuk misalkan contoh yang sederhana, misalkan kemudian kita menjumpai orang tenggelam misalkan di kolam renang begitu ya. Ya kita tahu harus apa yang kita lakukan. Itu. Dan kemudian yang menjadi prinsip utama adalah dalam emergency itu, dalam pertolongan pertama itu ya setiap orang pasti akan menyampaikan bahwa semuanya harus dilandaskan pada ilmu. Jadi prinsip utamanya adalah ilmu sebelum amal. Dan satu lagi, apalagi kita seorang akademisi ya tentunya adab sebelum ilmu. Jadi adab sebelum ilmu dan kemudian ilmu sebelum amal. Ini menjadi prinsip utama dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat dan semua tindakan kita. Nah, itu mungkin masih PR sekali ya di kita. Itu masih belum bisa membangun seperti itu. Ya, jadi kalau ada kejadian-kejadian bencana itu malah bukan nolong duluan, mungkin kalau sekarang malah potret diviralkan dulu. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang masih susah sekali gitu. Nah, jadi kemudian ini akhirnya kita sampai ke bagaimana kampus gitu ya untuk membangun safe community itu. Baik. Jadi dalam pengurangan risiko bencana itu ada prinsip pentahelix dalam pengurangan risiko bencana. Ada 5 komponen. Yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat itu sendiri, yang ketiga dunia usaha, yang keempat media. Jadi media ini juga punya peran besar, dan yang kelima adalah akademisi. Nah, otomatis kita di kampus Unsud sebagai akademisi kita juga harus bisa mewujudkan yang namanya kampus siaga bencana sebagai salah satu wujud pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Komunitas kita apa ya? Berarti komunitas kita ada di kampus. Karena kondisi darurat itu ya bisa saja terjadi saat kita ngajar, saat kita praktikum, saat podcast begini. Kemudian ataupun mungkin ada event-event pimpinan dan lain sebagainya, bisa saja kondisi darurat itu terjadi. Oleh karena itu ya di kampus ini juga harus kemudian menjadi sebuah komunitas yang aman atau safe community. Caranya bagaimana? Ya otomatis yang pertama tentunya kita harus meningkatkan kapasitas warga kampus dalam pertolongan pertama, baik kondisi gawat darurat maupun kondisi bencana. Kemudian yang kedua, kampus mahasiswa mempunyai UKM ya. UKM ada pramuka, kemudian ada pencinta alam, kemudian ada KSR, kemudian UKM yang lainnya. Kita bisa kemudian kita bekerja sama dengan mereka untuk meningkatkan kapasitas warga kampus dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, wabil khusus dalam penanganan kondisi darurat maupun bencana begitu. Oke. Mungkin kalau saya ingin tahu ya Pak, kan kadang-kadang kayaknya ini masih abstrak gitu ya, mungkin realnya apa sebenarnya yang harus dilakukan kampus gitu ya terkait dengan tadi penanggulangan risiko bencana itu. Oke. Realnya yang paling sederhana adalah satu tadi peningkatan kapasitas ya. Kalau ngomongin peningkatan kapasitas sepertinya abstrak ya, karena isinya kemudian bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh komponen masyarakat kampus. Yang kedua, kita kan punya beberapa fasilitas. Ini contoh misalkan ada pimpinan, ada event pimpinan, tiba-tiba ada serangan jantung. Ya kan kita tidak mungkin kemudian kita harus bagaimana mencari pertolongan. Tidak, justru kemudian kita punya, kita punya rumah sakit gigi dan mulut, kita punya klinik Pratama Sudirman, kita punya akses terutama ambulans. Jadi ambulans pun di rumah sakit kita punya ini bisa berfungsi untuk pertolongan prahospital. Contohnya apa ya? Berarti kita membuat sistem
Jadi kalau kampus siaga bencana ini kita buat sistem contoh, misalkan tadi kita kondisi seperti ini tiba-tiba ada serangan jantung. Yang pertama adalah ibu sebagai orang terdekat saya harus tahu apa yang dilakukan. Misalkan ibu kemudian harus memberikan bantuan hidup dasar, tapi ibu syaratnya harus tahu dan harus bisa. Artinya ibu harus punya ilmunya dulu sebelum melakukan pertolongan kepada saya. Kalau ibu sudah tahu ilmunya, melakukan pertolongan, kemudian meminta bantuan. Meminta bantuan, kendalanya, aduh, telepon siapa ya? Ya berarti kita harus punya call center di Unsud itu sendiri. Ya khusus untuk kampus Unsud, teleponnya ke siapa? Call centernya Unsud. Gitu ya, call centernya Unsud misalkan langsung ke kita punya rumah sakit gigi dan mulut, melaporkan bahwa selamat siang, saya dari Ibu Alfa menjumpai korban tidak sadar di gedung IAB. Ya, korbannya jumlahnya 1, tidak sadar dan saya butuh pertolongan segera. Otomatis begitu telepon call center masuk ke pihak ambulans pre-hospital RSCM langsung ngambil ke sini untuk memberikan pertolongan lanjutan. Pertolongan pertamanya siapa? Ya dari ibu. Tapi syaratnya ibu harus bisa. Dan ibu harus kompeten. Karena itu yang saya sampaikan bahwa ilmu sebelum amal. Khawatirnya ketika ibu memberikan pertolongan kepada saya, pertolongannya salah, tidak tepat, malah justru kemudian menambah parah. Nah, peningkatan kapasitas itu harus di situ tadi. Semua masyarakat kampus harus kompeten. Harus tahu apa yang dilakukan minimal pertolongan pertama, 1. Yang kedua tadi, ibu tahu saya harus telepon siapa nih? Minta tolong siapa? Kan begitu. Ibu minta tolong ke orang yang ada di sini, bisa minta tolong, dia pun harus tahu teleponnya siapa. Oh, call centernya Unsud misalkan. 113 telepon tersambung ke sana menyampaikan di sini ada korban tidak sadar ya, butuh bantuan. Ibu sedang melakukan pertolongan, misalkan memberikan bantuan hidup dasar. Ibu memberikan pertolongan, ambulansnya datang. Karena ibu adalah first responder, begitu ambulans datang dengan tim, mereka memberikan pertolongan lanjutan. Jadi kita meminimalisir adanya kematian cepat karena serangan jantung. Karena serangan jantung itu kalau namanya henti jantung itu maksimal 10 menit, Bu. Kalau 10 menit tidak diberikan pertolongan, selesai insya Allah. Sampai rumah sakit ya sudah selesai. Jadi 10 menit pertama ini menjadi poin yang sangat penting. Bayangkan ketika, mohon maaf ini, terjadi seperti itu di kampus, tapi kita hanya kemudian mencari pertolongan, tidak tahu mencarinya kemana, hanya bawa sampai ke rumah sakit, padahal akses kita mungkin bisa lebih dari 10 menit. Oleh karena itu penolong pertama, first responder ini sangat penting. Oke, tadi bicara terkait dengan penguatan kapasitas, harus kompeten. Betul ya, Bu. Permasalahannya adalah bagaimana untuk mencapai kompeten itu. Apakah mungkin kalau kita bicaranya ranahnya kampus ya Pak, apakah setiap fakultas harus ada orang-orang yang kompeten, harus ada pelatihan khusus, atau saya membayangkan sesederhananya mungkin bisa disisipkan di salah satu mata kuliah misalnya. Betul. Di masing-masing fakultas. Mungkin kalau di Fikes sih katakanlah Fikes dan FK pasti gitu ya, mungkin fakultas-fakultas yang lain bagaimana terkait dengan kampus bencana ini. Ya betul, Bu, setuju. Ketika kemudian setiap kampus satu program minimal adalah seluruh satuan pengamanan juga harus kompeten, satpam, karena saya yakin hampir setiap kampus pasti ada itu satu. Yang kedua, sistem informasinya yang integrasi tadi, ketika call center itu juga harus jalan. Kemudian yang ketiga, saya sangat setuju ketika kemudian mata kuliah manajemen bencana itu, ya itu kan dari bagian dari manajemen bencana, itu menjadi salah satu mata kuliah wajib yang ada di Unsud selain seperti Jati Diri, Pancasila, 2 SKS itu insya Allah menjadi salah satu komponen dalam mengoptimalisasi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang larinya kita akan wujudkan sebuah kampus siaga bencana. Iya, itu kan sepertinya menarik ya harusnya gitu ya, minimal fakultas itu menyediakan orang yang kompeten gitu, tidak harus mungkin yang backgroundnya kesehatan mungkin, betul. Tapi yang tahu ilmu-ilmu dasarnya, dan ya seharusnya memang tugasnya adalah ya ada mata kuliah gitulah ya, atau apapun bentuknya gitu ya, terkait dengan kampus siaga bencana, karena betul, memang betul. Ya Indonesia itu ya kita bencana alam kan luar biasa, apalagi perubahan iklim ini kan juga rangkaian dari ya, nah itu harus dipersiapkan dari kampus juga seperti itu kan Pak. Betul Ibu, selain sistem tadi sistem gitu, informasi yang mohon maaf kadang kalah dengan aplikasi-aplikasi lain itu. Ya, saya pengen makan apa, nanti ditelepon, selamat siang Bapak, butuh mau makan apa, baik Bapak 15 menit lagi makanan sampai. Kita jangan sampai kalah yang seperti itu. Artinya ketika sistem itu kita buat di intrakampus itu
itu insya Allah kita sudah punya rumah sakit gigi dan mulut, punya fasilitas ambulans, tenaga medis ada, apoteker ada, kemudian tadi yang saya sampaikan ada UKM yang dia tergolong menjadi awam khusus ya, yang bisa kita latih. Itu insya Allah menjadi komponen yang baik, yang siap untuk mewujudkan tadi ya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Oke, nah terkait dengan peran kampus mungkin perlu dioptimalkan lagi ya Pak. Betul. Terkait dengan kampus siaga bencana, mungkin selama ini infrastruktur sebenarnya sudah mendukung juga ya Pak terkait dengan kesiapan kampus. Sudah, potensinya sebenarnya banyak ya. Kalau di kampus apalagi di akademisi itu sangat baik begitu, sangat baik. Begitu. Ya, cuman PR-nya adalah tadi kalau saya selalu menyampaikan mungkin tidak semua fakultas gitu, atau tidak semua fakultas juga paham dengan terkait kampus siaga bencana. Betul, gitu, Ibu. Jadi semuanya harus berperan ini. Ya. Semuanya harus berperan dalam hal tersebut. Termasuk mungkin kalau mahasiswa bagaimana Pak? Mahasiswa wajib. Jadi kalau memang seperti ini semuanya wajib ya. Baik mahasiswa, karyawan, dosen itu harus bisa melakukan yang namanya bantuan hidup dasar. Ini modal penting. Jadi kalau mungkin teman-teman di luar negeri semuanya wajib begitu ya, kursus yang digratiskan ya. Nah, itu sepertinya kalau di sini mungkin belum ya. Belum. Jadi seperti kursus yang kemudian juga ya harus diuji begitu, harus diuji dan tahu cara nolongnya, tahu cara minta tolong. Ini menjadi penting. Karena kan ketika mohon maaf ini, kalau bicara kita akan menolong tapi tanpa ilmu, khawatirnya menolongnya adalah kemudian salah. Dan itu yang terjadi di jalan. Padahal kita ini kan juga, mohon maaf ini, Jalan Suparno ini terutama di depan Vikas ini perempatan LPPM ini kan yang ke MIPA itu sering terjadi kecelakaan. Ya, dan itu pun ya saya kira event-event besar lainnya juga banyak ya, tidak cuma lalu lintas. SPMB, kemudian ada event-event yang lainnya ya, kita sebagai kampus siaga bencana harus standby. Dan termasuk mungkin yang sering terlewat kalau ada praktikum lapang yang jauh gitu ya. Ketika ada yang kita tidak menghendaki hal-hal seperti itu gitu ya, tapi kan namanya siaga gitu. Betul, ya. Nah, itu mungkin yang masih menjadi PR gitu ya, tidak semua. Nah, mungkin makanya harapannya adalah sistem pendidikan kita salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan adalah include di mata kuliah atau memang ada mata kuliah. Jadi masuk di mata kuliah 2 SKS sehingga kita membentuk yang namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu berbasis kampus, ini kan menjadi penting. Jadi kita punya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Kalau ada kejadian di mana, cara nolong pertamanya bagaimana, prinsipnya bagaimana, setelah itu minta tolong. Minta tolong pun kan otomatis kalau kita di internal kampus ya sosialisasi akan lebih mudah ya. Ya kalau tadi Ibu tanya saya mau telepon rumah sakit, nggak ngerti nomornya berapa. Tapi kalau mungkin kita punya kampus, punya rumah sakit, kita punya rumah sakit, punya ambulans, ketika sosialisasi, emergency call ya kita bisa lewat situ. Termasuk mungkin ketika penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya ya, selalu diulang-ulang kondisi seperti itu kan gitu. Harus standby ya. Dan rumah sakit kita sudah punya rumah sakit, kita bisa standby 24 jam di sana, tenaga medisnya ada, dokternya, perawatnya, semuanya ada. Saya kira ini menjadi penting begitu, apalagi kita punya event-event besar nasional maupun internasional ya harus standby. Jadi kita betul-betul bisa mewujudkan punya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu berbasis kampus begitu. Oke, termasuk menyediakan ruang khusus ya Pak bila terjadi, atau itu sebenarnya yang penting sistemnya dibangun dulu. Sistemnya dibangun Ibu. Ya, sistemnya dibangun, first respondernya sudah terlatih, tersertified, sudah bisa, sistem jaringan komunikasinya juga sudah bagus. Insya Allah untuk pertolongan pertama dimanapun ya, di kampus kita ya, kita bisa fast respon dan juga kemudian pertolongannya tepat. Nah, ini yang menarik tadi Bapak menyampaikan harus tersertifikasi. Iya Bu. Nah, ini maksudnya bagaimana? Apakah juga semua bisa, mungkin mahasiswa, dosen, karyawan gitu di lingkungan kampus gitu, termasuk satpam mungkin? Gitu. Ya, jadi kalau banyak ya sekali program-program rumah sakit pengabdian masyarakatnya, salah satunya melatih basic life support kepada masyarakat dan itu harus certified dan itu ada masa berlakunya dan memang harus dilatih terus. Kalau tidak dilatih terus ya tidak dilatih nanti lupa. Yang sudah latihan pun kadang-kadang belum tentu berani Bu. Betul. Ya sama ya Bu ya. Jadi kalau kita sudah ikut pelatihan itu, seharusnya sudah ikut pelatihan, kita uji, kita tes, kita kasih seperti license begitu ya, seperti surat izin. Surat izin itu kan menjadi bekal secara psikologis bahwa saya ini sudah diizinkan menolong. Dan itu sebenarnya sederhana ketika contohnya menjumpai pasien
henti jantung, serangan jantung ya. Di kondisi dia kemudian cuma berdua, bertiga begitu kan. Dia kan tahu apa yang lakukan. Pertama saya harus aman diri dulu, aman lingkungan, aman pasien, kemudian cek respon. Direspon, ditepuk-tepuk, Pak, bangun Pak. Kok tidak ada respon, kemudian dia harus minta tolong dulu. Jadi minta tolong. Nah kalau dia sudah tahu, oh di kampus ini call centernya 113, langsung connect ke rumah sakit gigi dan mulut yang kita punya rumah sakit. Langsung telepon, selamat siang Pak, saya menjumpai korban tidak sadar di kampus pertanian misalkan. Jumlahnya 1 orang, usianya segini, saya butuh bantuan. Oke siap. Kan sana sudah kita calling ke sana siap-siap datang ke sini. Dan kita kan nggak cuma bengong. Kalau cuma bengong ya kurang optimal. Kita bisa melakukan pertolongan pertama sambil menunggu ambulansnya datang. Nah ini fase-fase kritis pertolongan pertama ini ketika kemudian dibiarkan 8 menit otak kita tidak mendapatkan suplai oksigen, insya Allah selesai. Makanya kadang kalau bercanda itu bisa, Sakti tahan nafas berapa menit? Kalau bisa 10 menit saya kasih hadiah. Kalau bisa tahan nafas 10 menit. Tapi kalau nggak sampai 10 menit ya saya kasih sertifikat kematian saja. Nah, misalkan begitu. Jadi 10 menit pertama ini menjadi penting. Ketika ambulansnya dari rumah sakit gigi dan mulut datang ke tempat kita sudah kasih tahu di Fakultas Pertanian, otomatis tahu ya gedung A misalkan begitu. Kita kemudian sambil nunggu kita lakukan pertolongan. Kita kaji, kita lihat dia ada nafas apa tidak. Kemudian kita cek nadinya, oh tidak ada nadi ataupun tidak bergerak, kita bisa lakukan namanya hands only CPR atau resusitasi jantung paru dengan prinsip yang aman. Jangan berpikir CPR atau RJP itu harus kemudian nafas dari mulut ke mulut, kan sudah tidak boleh. Jadi hanya kemudian hands only CPR, hanya kompresi dada itu sudah bagus, sudah cukup sambil menunggu ambulansnya datang, atau syukur-syukur pada saat kita baru kompresi berapa menit sambil nunggu ambulans datang dianya batuk-batuk sadar, alhamdulillah menjadi lebih bagus. Itu kan kita sehingga bisa memberikan pertolongan secepatnya. Tapi kalau hanya kita biarkan saja nunggu ambulansnya datang kan kurang efektif. Begitu Bu. Jadi harapannya kampus siaga bencana salah satunya itu kita punya sistem yang terpadu begitu. Oke, ya menarik sekali Pak ya, karena selama ini memang kita yang sederhananya lah call center saja mungkin tidak semua orang tahu gitu ya. Betul, jadi harusnya pun termasuk yang semacam call center pun harus mungkin dipajang di beberapa tempat juga bisa gitu ya Pak ya. Agar maksudnya semua orang sadar gitu ya terkait. Oke Pak, ini terkait dengan kampus siaga bencana ini ya. Jadi ini kan sebagai salah satu pengurangan risiko bencana berbasis komunitas gitu ya. Kalau terkait mungkin kalau yang sederhana ya bukan, kita tidak mengharapkan kejadian yang lebih luar biasa gitu Pak. Tapi seberapa besar sih sebenarnya gitu yang harus dibangun terkait misalnya kita nanti ada ya seperti kita ketahui lah Indonesia itu kan ya supermarket ya gitulah pokoknya gunung berapinya banyak gitu, palungnya gitu ya. Jadi kalau untuk seperti itu bagaimana gitu ya terkait dengan kampus siaga bencana ini? Iya. Jadi kalau dalam pengurangan risiko bencana itu kalau program pemerintah di BNPB ada namanya Desa Tangguh Bencana. Kalau di Kementerian Sosial ada namanya Kampung Siaga Bencana. Nah, kalau kita di kampus ya kita salah satu dari yang berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, salah satunya ya kita kampus siaga bencana. Ya kampus di sini kalau di Unsud ini mungkin yang paling dekat kita adalah kemudian dengan Gunung Slamet. Tentunya kita bisa meningkatkan kapasitas terkait dengan mitigasi bencana apabila tanda-tanda gunung meletus mau apa dan lain sebagainya. Seperti itu, yaitu untuk Gunung Slamet. Kemudian yang kedua sebenarnya kita akademisi bisa meningkatkan kapasitas. Siapakah kapasitas yang akan kita tingkatkan? Selain tadi saya bicara internal di kampus siaga bencana, kita bisa berkontribusi keluar. Contohnya kita punya desa binaan di daerah Limpakuwus, itu kan di daerah ring pertama itu Gunung Slamet. Otomatis di situ kita juga meningkatkan kapasitas masyarakat berkearifan lokal. Di sana itu ada namanya kebiasaan kalau Gunung Slametnya sudah mulai tanda-tanda itu mereka itu membuat yang namanya sayur pepaya. Bahasa kita jangan gandul. Jangan gandul. Nah, itu filosofinya banyak. Salah satunya biar gandulan saja nggak jadi. Yang kedua, kalau kepada para akademisi itu banyak kemudian para perangkat-perangkat itu kemudian memanfaatkan ketika sayur gandul itu mereka buat, itu mereka kumpul
Jadi kumpul makan bersama-sama, makan jangan gandul, bahasa kita jangan gandul. Jangan gandul. Di situ teman-teman saudara-saudara kita dari BPBD, kemudian dari Kementerian Sosial, dari Dinas Kesehatan itu kemudian masuk di situ, termasuk kita sebenarnya. Mengedukasi. Edukasinya masuk di situ untuk mitigasi bencana. Karena sekali lagi ketika bencana itu banyak masyarakat yang masih kekeh dengan hartanya, iya, kemudian ya apa yang dia punya begitu, otomatis jadi lebih karena mempertahankan ternaknya mungkin betul, ya misalkan begitu. Dan ini menjadi penting ketika kemudian kita menggunakan kearifan lokal yang ada, jangan gandul itu ya kita lestarikan tentunya dengan cara yang baik, kita lestarikan dan kita masuk di situ begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa seharusnya yang menjadi juru kuncen itu bisa jadi seorang akademisi yang bisa kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat, memberikan edukasi terkait dengan pengurangan risiko bencana. Dan itu lintas disiplin ya, akhirnya ya, karena maksudnya tidak hanya dari aspek kesehatan juga gitu ya, apalagi kalau sudah bicara mitigasi dan sebagainya gitu ya. Betul, Ibu. Apalagi kita kan karena tinggal ya alhamdulillah di dekat Gunung Slamet begitu ya. Ya kita harus bisa mengadaptasi, makanya kemudian kita harus mengupayakan mitigasi sesuai dengan kondisi kita. Melihat resiko-resiko yang ada dan apa yang harus kita lakukan, salah satunya yang meningkatkan kapasitas dengan kondisi lingkungan geografis yang ada. Iya, betul ya, termasuk begitu. Mungkin kalau saya baca singkat ya, sepertinya kan ada persiapan yang sebelum bencana, kemudian pasca bencana. Nah, itu berarti harus dipersiapkan betul-betul dikondisikan gitu ya, dan ada apa ya, semacam pedomannya mungkin. Pedoman, betul. Karena salah satu output dari Desa Tangguh Bencana, saya insya Allah menjadi salah satu fasilitator Desa Tangguh Bencana itu salah satu outputnya adalah kemudian desa itu nanti punya rencana kontingensi yang harus disimulasikan masing-masing desa. Dan ini kan harus di-refresh terus, harus di-refresh. Jadi ketika ada bencana itu siapa yang berperan di prabencana, siapa berperan di tanggap darurat, siapa berperan di mana fase-fasenya, semuanya harus dibagi. Termasuk nanti desa itu harus punya data kelompok rentan ya, wanita hamilnya berapa, lansianya berapa, anak-anaknya jumlahnya berapa, kemudian menyiapkan, kan sudah menganalisis resiko ya di masing-masing desa, menyiapkan tanda-tanda untuk jalur-jalur evakuasi. Dan itu kan juga masuk di akreditasi kita akreditasi kampus. Salah satunya adalah jalur evakuasi harus kemana. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, kalau di kampus ada yang pakai helm merah, helm putih, helm hijau, dokumen dan lain sebagainya, kan ada semuanya. Kalau di rumah sakit ada tim kode blue dan lain sebagainya. Dan itu masuk sebenarnya. Nah, di desa itu ketika Desa Tangguh Bencana itu ya harus sampai kemudian dilakukan simulasi. Apabila terjadi bencana di desa itu mau ngapain? Karena kunci utama pengurangan risiko bencana berbasis komunitas adalah masyarakat desa itu sendiri. Tidak lagi kita menunggu bantuan dari pusat. Justru kemudian yang berdaya adalah masyarakat sendiri. Ya, jadi masyarakat bukan menjadi yang ditolong, tapi harus menjadi penolong antar sesamanya. Begitu Ibu kurang lebihnya. Ini sebenarnya masih menarik sekali ya Pak, diskusi kita, bincang-bincang kita, tapi terkait dengan kampus siaga bencana gitu. Betul, dan ya komprehensif sekali yang harus dipersiapkan, intinya sistem informasinya. Mungkin atau Bapak akan menambahkan lagi terkait dengan kampus siaga bencana. Ya, tadi jadi kampus siaga bencana ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita semuanya bahwa akan terbentuk sebuah sistem penanggulangan gawat darurat terpadu berbasis kampus, dan itu akan menurunkan resiko-resiko angka-angka kematian dan kecelakaan yang bisa terjadi di kampus, kondisi darurat dan juga bencana. Ketika kampus siaga bencana ini menjadi salah satu terwujud dalam kampus kita ini, insya Allah menjadi salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara. Ya, saya kira tidak cuma kepada negara, ya kepada diri kita sendiri ya. Mengabdi untuk diri sendiri, masyarakat kita, dan tentunya kepada negara. Jadi kampus siaga bencana ini insya Allah akan menjadi satu keniscayaan, menjadi sebuah kenyataan ketika memang semuanya tujuannya adalah merasa aman. Kita ada di kampus Unsud ini, saya itu merasa aman.
begitu salah safe community tadi saya sampaikan. Oke, Ya. baiklah. Terima kasih sekali Pak Ridwan sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang terkait dengan mitigasi Sama-sama, bersama, Bu. khususnya kampus siaga bencana gitu ya. Sobat Gensur, demikian bincang pakar kita kali ini bersama Pak Ridwan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan bincang pakar episode ke-11 dan kita jumpa lagi pada bincang pakar episode selanjutnya yang disponsori oleh PTN Cabang Purwokerto. Sampai jumpa.